Setelah kode Presiden Jokowi soal pemimpin berambut putih menuai pro dan kontra, apa alasan Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin berambut putih ini di depan ribuan relawannya? Apa agenda Jokowi dengan pernyataannya itu? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Selamat petang Mas Toto, Bang Noel. Selamat Selamat petang. sore, Mas Baik, Ibrahim, Mas Toto. baik. Saya ingin ke Mas Toto. Mas Toto, sebelum Ya, baca soal kodenya, kenapa sih ini Pak Jokowi lempar kode terus kalau Anda lihat? iya, kita bisa melihat dari kronologi perjalanan kode-kodean ini kan sebetulnya bukan pertama kali ya. Pak Jokowi di bulan Mei kita tahu memberikan kode di hadapan teman-teman Rakernas yang hadir di Rakernas Projo. Lalu terhadap Pak Prabowo juga muncul kode tersendiri kemarin di HUT salah satu partai misalnya. Sebelumnya dengan bahasa yang lebih implisit kita juga mungkin melihat terhadap Erlangga atau misalnya Erick Thohir atau bahkan beberapa kali kunjungan kerja dengan Mbak Puan. Tetapi memang kode yang bisa dikatakan cukup eksplisit itu muncul di dua nama, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar. Yang membedakan keduanya mungkin lebih kepada audiens yang kemudian mendengar langsung atau pada momen apa kode itu ditunjukkan. Saya dari awal selalu mengatakan tetap kode paling eksplisit bahkan sebelum acara di GBK kemarin itu memang paling keras muncul kepada Mas Ganjar di Rakernas Projo. Kenapa? Karena terkait dengan audiensnya. Jokowi berbicara di situ bukan hanya kepada satu partai, tapi berbicara kepada relawannya, relawan Pilpres yang memenangkannya di dua pemilu sebelum. Sehingga menurut saya itulah kode paling eksplisit terkait dengan dukungan pada Pilpres ya. Dan Oke. kalau pertanyaannya kemarin bisa dimaknai seperti apa, saya agak kaget kalau kemudian banyak yang protes seakan-akan mengartikan ini harafiah bahwa kok seorang presiden melihat seorang pemimpin dari warna rambutnya atau kerut-kerut wajahnya. Padahal ini kan sebuah gimmick ya, sebuah bahasa yang sifatnya high context, value yang ingin ditunjukkan oleh Jokowi sebenarnya kemarin kan berbicara mengenai pemimpin yang bekerja turun ke bawah dan bisa merasakan Oke, Kal- kalau ini masyarakat. kata Anda gimmick, Mas Toto, bagaimana kata relawan? Bang Loh, Noel? tapi sebentar, Oh baik, gimmick silakan ini silakan Mas Toto bukan dulu sedikit ya, silakan. gimmick gimmick ini bukan berarti tidak memiliki arti. Oh, Tetap saya mengartikan gimmick ini adalah sebuah kode atau simbol hmm. dan menjadi sebuah kenaifan kalau kita tidak mengkaitkan ini dengan dukungan kepada Ganjar Pranowo karena sebelumnya pun sudah pernah Pak Jokowi menyebutkan ini di Rakernas Projo belum lagi beberapa peristiwa yang menggunakan bahasa-bahasa implisit. Jadi Oke. memang bisa disimpulkan dan kemarin memang paling eksplisit terlihat sekali Jokowi minimal bisa dikatakan merasa nyaman dengan gaya kepemimpinan Ganjar Pranowo untuk dianggap pantas meneruskan apa yang sudah dibangun Oke. legasinya oleh Jokowi sendiri. Baik, Bang Noel, jadi apa yang relawan baca soal kode-kode Pak Jokowi ini? Ya, kita sih kalau apa yang disampaikan Presiden kita nggak begitu kaget lah ya, Hmm. karena memang arahnya ke siapa. Tapi yang paling menarik ada satu hal yang lebih penting dari isi pidato itu soal karakter orang yang jangan hanya duduk di istana saja. Artinya itu kan simbol ya, bahasa simbolik yang sebetulnya bisa kita artikan bahwa ya pemimpin itu harus bekerja, jangan cuma duduk-duduk aja, kemudian tidak mengerti, hanya bersolek atau pencitraan. Nah kita melihatnya arah penyampaian presiden itu selain ke Mas Ganjar, juga ke para politisi-politisi yang hari ini ramai-ramai ingin Tapi kalau dari berambut appearance-nya jelas putih ya, semua. Bang Noel? Apa? Kalau dari Apa? appearance yang disampaikan Pak Jokowi dari penampilan jelas dong kodenya. Ya sebetulnya ke Mas Ganjar ya, tapi kan Mas Ganjar mukanya kinclong, gak keriput. Kata Nah, siapa? tapi rambut Kurang ketemu. deket ngeliatnya tuh Noel Tapi tuh berarti. wajahnya kan tidak keriput. Mas Ganjar kan wajahnya selalu glossy. Hmm. Karena memang Mas Ganjar ya sosok pemimpin yang selalu menjaga penampilannya. Kemudian ya kalau soal ditanya bekerja untuk rakyat, beliau all out lah ya buat Jawa Tengah kita lihat sampai detik ini. Walaupun orang sedikit ada sedikit-sedikit mulai kan nih kompetisi ini semakin ketat lah. Tadi apa yang disampaikan Toto itu ya memang arahnya kedua ini. Entah itu menjadi tandem atau tidak sih, saya tidak mau mengartikan itu buat 2024. Tapi emang muaranya mulai ke kalau nggak ke Mas Ganjar ke Pak Prabowo. Nah dua-dua ini ya semoga aja ini bisa menjadi jawaban harapan kita
buat 2024, apalagi saya sebagai pendukung Mas Ganjar ya, saya berharap sekali beliau bisa memimpin bangsa Nah, ini dan meneruskan apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi sebelum-sebelumnya. Karena ada kita lihat harapan kan ya, dampak ada harapan pandemi ini kan, dari ya, relawan. dampak, iya harapan kita itu, Baik. harapan kita. Mas Toto, kan yang Ya, dikodein yang paling eksplisit tadi saya sampaikan Prabowo dan Ganjar Pranowo nih. Kalau Anda ya. lihat ini emang arah endorse Jokowi ini kemana? Apakah menduetkan mereka atau bagaimana sih Mas Toto? Saya pikir terlalu dini ya kalau kita langsung berspekulasi mengenai bagaimana menduetkan dua sosok tersebut. Kalau kita melihat perjalanan bagaimana Pak Jokowi memberikan kode ini kan dulu sekali 2 tahun lalu misalnya kunjungan kerja atau simbol-simbol kecil ditujukan kepada banyak orang. Tadi saya sudah sebutkan kepada Mas Erik, kepada Mas Erlangga juga, mungkin ditafsirkan kepada Mbak Puan juga. Tapi pertanyaannya kenapa sekarang mengerucut kepada dua nama ini? Saya pikir ini adalah bentuk adaptasi Jokowi melihat semakin dekat ke arah pertarungan kampanye dan beliau juga pasti melihat survei-survei yang ada kan. Kan kalau mau mendorong orang untuk menang di Mhm. Pilpres itu kan prasyaratnya dua. Satu betul chemistry-nya nyambung. Oke. Yang kedua kan tapi harus realistis juga. Apakah dia mungkin menang atau tidak? Dalam Oh yang dua prasyarat yang tadi, kedua yang di endorse itu Jokowi yang dikodein ya jelas. gimana? Kalau kita lihat di survei-survei kan memang dua nama itu kan yang punya elektabilitas cukup. Mungkin kalau chemistry Jokowi punya banyak kesamaan chemistry dengan banyak nama lain gitu Prabowo ya. Tapi Ganjar atau Ganjar Prabowo kalau Anda lihat? oh enggak, saya tidak berbicara Oke. mengenai duet. Kalau duet menurut saya terlalu dini dan itu kan bukan wilayahnya Jokowi. Itu Hmm. bicara mengenai kewenangan yang ada di partai. Nah, yang menarik adalah sebenarnya menurut saya adalah kenapa sih Jokowi makin sering mengeluarkan kode? Tujuannya menurut saya bukan sekedar ke relawan. Itu ditujukan secara tidak langsung kepada partai-partai yang adalah pemegang tiket yang akan menentukan siapa yang bisa maju atau tidak. Minimal Jokowi sudah ingin mengatakan, yang saya anggap bisa melanjutkan pembangunan yang sudah saya buat adalah nama-nama tersebut. Dan itu kan secara tidak langsung ya menjadi sebuah pressure tanda kutip kepada partai-partai yang mengaku misalnya masih loyal kepada dirinya untuk memasukkan unsur dukungan Jokowi kepada nama Baik. tersebut sebagai salah satu hal yang harus Mas Toto, diperhitungkan. yang saya ingin tanyakan, kok kalau ke partai tadi endorse-nya Prabowo nih kodenya, tapi kalau di relawan Ganjar, ini apa perbedaannya yang ingin disampaikan Jokowi sebetulnya, Mas Toto? Sebetulnya tidak ke partai juga. Kalau kita bicara ke partai kan hanya di HUT Perindo. Malah Ada acara kepartaian ya? kalau isu terkait isu ya, rumor terkait dengan partai misalnya KIB, itu kan lebih kepada Mas Ganjar. Tetapi yang kenapa saya berani menyimpulkan bahwa dukungan kepada Ganjar lebih eksplisit, Jokowi ketika berbicara di partai itu adalah mitra. Jadi sifatnya hanya melempar sebuah isu, tapi ketika berbicara di hadapan relawan, sifatnya top down, seperti sebuah instruksi atau arahan. Itu yang menyebabkan kalau ditanya, dukungannya lebih menguat kemana sih? Dilihat dari audience momen ketika dia berbicara mengenai dukungan, menurut saya jelas dukungannya lebih kuat kepada Ganjar Oke. dibandingkan kepada Prabowo. Baik. Bang Noel, respons dari relawan gimana sih ketika ada kode-kode dari Pak Jokowi seperti apa sih? Tadi kan disampaikan relawan tuh. Ya, kita ada semacam semangat lah ya, energik ya. Karena yang dikode yang saya dukung lagi, Mas Ganjar. Artinya ini menjadi penyemangat kita yang dibawa sebagai pendukung Mas Ganjar. Walaupun kita lihat yang wajahnya keriput belum ketemu nih. Nah, entah Pak Prabowo atau siapa. Semoga aja lah ya. Kalau saya berpikir begini, siapapun lah yang penting tadi apa yang disampaikan Presiden bisa bekerja dengan rakyat lah, bisa bekerja buat bangsa ini, bisa menjaga apa yang sudah dilakukan Presiden berapa tahun sebelumnya. Jangan sampai nanti kita punya pengalaman lah ya, DKI yang begitu ya. Saya tidak mau ingin menjelekkan, tapi ingin saya memberi semacam gambaran peristiwa saat itu dengan pembangunan yang begitu maju Baik. saat dipimpin oleh Pak Bang Jokowi Noel, kemudian diganti Pak tadi Ahok. wujud nyata jadi motivasinya apa sih? Apakah jadi komunikasi ke partai politik? Karena kan relawan juga kalau mendukung seseorang perlu ada parpol nih yang didukungnya agar bisa dapat tiket. Ya kalau secara undang-undang memang partai politik sebagai pengusung, tapi Mhm. kita sebagai warga negara kan kita punya hak konstitusi untuk Oke. juga memberi suara kami dalam dukungan politik. Kita memang tidak punya hak untuk mengusung karena kita kan bukan partai relawan. Kita sadar dalam hal itu, Mhm. sadar konstitusi lah.
tapi juga kita punya kesadaran demokratik bahwa kita punya hak suara untuk menyampaikan pandangan dan pendapat kita. Kayak begitulah kira-kira Mas Ibrahim. Oke, Mas Toto, kalau tadi kan Ya, karena salah satu yang dikodein oleh Pak Jokowi belum dapet tiket nih, karpet merah dari partai politik. Ini gimana? Apakah ini juga sentilan bagi partai-partai politik? Ini nih yang potensial dari pilihan Jokowi gitu. iya, itu yang saya sebutkan tadi, Mas Ibrahim ya, bahwa lemparan wacana ini bukan hanya ditujukan ke relawan ya, karena kalau kita baca survei tanpa Pak Jokowi menyebutkan secara eksplisit beliau ingin mendukung siapapun, kalau kita cross tabulasi, pendukung Jokowi dan relawan Jokowi itu memang paling banyak ke Ganjar. Jadi saya lebih melihat ini momen yang dimanfaatkan saja oleh Jokowi untuk kemudian melempar sebuah wacana seperti Mas Ibrahim sebutkan tadi kepada partai-partai, inilah calon yang saya anggap pantas melanjutkan apa yang sudah saya bangun. Dan kalau kita lihat hari ini menarik, Mas Ganjar hadir misalnya di acara Rapimwil P3 sambil diteriakin presiden dan segala macam lah. Lalu Ini kemudian belum kalau tentu kita seperti PDIP atau umum, hanya untuk umum semua partai gitu. iya, tentu saja partai-partai yang dianggap memiliki hubungan baik dengan Pak Jokowi, Oh, baik partainya sendiri dalam konteks PD Perjuangan, ataupun partai-partai lain yang dianggap memang masih membangun hubungan baik dengan Jokowi. Di antaranya kan isu terkait dengan KIB. Ketika ada muncul rumor bahwa KIB misalnya akan mendukung Ganjar, lalu di sisi lain ada momentum yang didatangi oleh Pak Jokowi, lalu kemudian Pak Jokowi memberikan sebuah kode bahwa memang beliau mendukung Ganjar, otomatis kan itu menjadi puzzle yang kemudian bertemu. Tetapi kita akan menunggu apakah betul dugaan saya sih, baik. ini adalah salah satu cara mempercepat Baik. proses politik yang sedang terjadi di partai-partai. Baik, untuk Mas Toto terakhir nih, nanti saya ke Bang Noel juga. Mas Toto, bagaimana sih Ya. sejauh ini pengaruh Jokowi efek? Karena kan Kompas terakhir menyebut kalau hanya 15% yang akan memilih pilihannya Jokowi. Kalau Anda lihat bagaimana sih Jokowi efek ini? Jadi cara membaca mengenai Jokowi efek ini tidak bisa hanya dilihat dari satu pertanyaan yang kemudian menggunakan probing kata Jokowi ya. Saya agak berbeda misalnya di situ. Tapi kita juga bisa melihat sebuah cross tabulasi data, melihat bagaimana arah dukungan dari pemilih yang dulu mendukung Jokowi itu lebih banyak ke arah siapa gitu kan. Dari situ memang terlihat bahwa dua arus besar yang agak sulit untuk dilawan ya untuk pemilu 2024 adalah ada sebuah kelanjutan dari pertarungan 2014-2019, keberlanjutan melawan perubahan. Bagi pendukung Jokowi yang paling banyak itu tentu saja menginginkan keberlanjutan, itu paling banyak memilih Ganjar. Sebaliknya yang menginginkan sebuah kondisi yang berbeda itu kebanyakan memilih Mas Anies. Jadi dua arus besar ini nggak bisa dinetralisir begitu saja. Faktanya harusnya akan seperti ini. Itu yang menyebabkan menurut saya buat Ganjar dengan modal data seperti itu, dengan modal basis massa seperti itu, dukungan dari Jokowi dan restu dari Jokowi itu akan punya efek yang sangat besar. Baik, kalau sudah ada sosok yang ditangkap oleh relawan yang dikodein oleh Jokowi, bagaimana konsolidasi relawan, komunikasi ke partai politik, Bang Noel, karena kan tadi perlu tiket nih sosok yang dikodein juga. Ya, kita sampai detik ini sih ada beberapa diskusi dengan partai politik, tapi saya tidak ingin menyebutkan namanya. Ya kita lagi coba Ciri-cirinya boleh diskusikan dong, untuk Bang Noel? berapa? Ciri-ciri partai politiknya boleh dong sambil Warnanya aja, warnanya. warnanya apa? Warnanya, kalau warna merahnya ada dua, warna birunya ada dua, kan saya nggak enak menyampaikan. Tapi yang jelas partai pemerintah lah, nggak Partai mungkin pemerintah, partai oke. oposisi. PDIP atau bukan nih? Dan berapa? PDIP atau bukan? Ya sebagian PDIP lah. Saya cuma ingin menyampaikan sebagian PDIP, lantas ada beberapa kawan-kawan Kode di luar juga ya? PDIP juga. Silakan lanjut. Ini gara-gara Ibrahim saya jadi menyampaikan, tadinya kode doang tuh. Kacau nih, Ibrahim. Tapi Ya gini, kan jelas juga ini penting, kodenya. yang Silakan penting lanjutkan. tadi Jadi yang seperti disampaikan apa? Mas Toto itu, ini kan ada dua kekuatan, satu kekuatan yang ingin melanjutkan legasi presiden, yang satu bicara tentang perubahan. Nah, tinggal kita lihat nih para dagangan-dagangan yang disajikan ini, semoga ini bisa bermanfaat buat bangsa ini ke depan. Biar gimana pun kan kita butuh demokrasi kita untuk 2024 lebih baik ya, lebih bagus daripada dari 2017 dan 2019, di mana demokrasi kita sedikit turun, bukan maju. Nah, kita berharap nanti supaya kekuatan demokrasi itu benar-benar terkonsolidasi.
tidak bicara tentang kekuasaan, tapi bagaimana penguatan demokrasi dengan apa? Gagasan-gagasan dan program. Gitu. Baik. Kodenya seperti apa diterjemahkannya oleh relawan? Terima kasih Bang Noel telah berbagi pandangan, berbagi informasi juga, informasi terkininya di Kompas Petang. Terima kasih juga Mas Toto telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Petang. Sehat selalu.